fakir dan miskin. Ini semua menjadikan jalan untuk menuju paling cepat akrab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pesan Syekh Salman Al-Madani kepada murid-muridnya adalah hendaklah kalian memperbaiki hati lebih dahulukan daripada memperbaiki rupa kalian. Mungkin kalau kita ada jerawat di sini, takutan benar. Karena kada ada payu, kada ada orang hendak, atau muha kita misalnya ada pakunat, kayak apa dioperasi. Jadi operasinya lebih baik bawa ke Jakarta operasi ini supaya muhanya bersih. Karena kada ada lagi kulitnya nang bagus, terpaksa pipi burit nang dikuyak. Pipi burit dikuyak diganti di pipinya tadi. Bagus putih. Cuman masalahnya kalau dicium, tercium pipi burit. Ini bahayanya. Karena ingin supaya dilihat orang bagus. Namun itu hanya lahiriah. Jadi kalau buhan kita ini mencintai lahiriah, mencintai dunia, rendah benar harga diri kita. Sebab al-hub agla minasyai. Cinta ini sangat mahal. Al-mar'u ma'aman ahab. Dengan hub hidup kita akan semangat. Dengan cinta hidup kita akan berubah. Dengan cinta itu penentuan dengan siapa kita, baik mencintai orang salihin atau mencintai orang yang tidak salihin. Dari karena itu kalau kita mencintai sesuatu yang kecil, alangkah rendahnya derajat hidup kita. Alangkah derajat kita itu sangat rendahnya manakala mencintai yang tertinggal, apa yang berubah, yang hancur, yang fana ini. Contoh misalnya seseorang kerindangan dengan seseorang bebinian yang cantik, itu hanya sebentar sudah tua karena bebiniannya, ya kayak itu aja juga keadaannya. Apakah harga cinta kita yang ada di hati ini dijual dengan murah? Apakah al-hub yang Allah letakkan di dalam hati kita ini dipermainkan? Ini milik Allah. Al-hub itu milik Allah. Al-hub punya Rasulullah. Al-hub untuk kita sa'adatud dunya wal akhirah. Hub kepada Allah, hub kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Letakkan paling mahal di dalam hidup kita adalah hub. Paling mahal di dalam kehidupan kita adalah cinta. Letakkan yang mahal itu kepada yang menjadikan yang mahal Allah Subhanahu wa taala, kepada yang pantas manusia, semulia manusia, sehebat manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling sempurna, insanul kamil Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah rendahnya hati kita yang diberi hub, cinta kepada dunia, cinta kepada duit yang habis, cinta kepada perempuan yang bisa berubah warnanya, bisa berubah kulitnya, bisa berubah tingkah lakunya. Alangkah kita ini menyia-nyiakan satu yang sangat luar biasa Allah berikan anugerah dalam hidup kita, al-mahabbah. Al-mar'u ma'aman ahab huna wa fil munqalab. Al-mahabbah sangat mahal. Al-mahabbah tidak ada orang berjual. Al-mahabbah anugerah dari Allah. Ketika anugerah Allah memberikan kita mahabbah, kita kembalikan kepada Allah. Kita cintakan hati kita kepada wasilah kita, Habibuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini didikan Syekh Salman Al-Madani supaya kita selalu cinta dan selalu kita di dalam mahabbah kepada Rasulullah dan orang-orang salihin. Adapun karamat Syekh Salman Al-Madani sangatlah banyak. Yang penting kita menjadikan para awli wassalihin wasilah. Bukan kita meminta, tapi kita berwasilah. Karena mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu, ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan sesuatu yang sangat susah, ataupun dalam keadaan payah, atau dalam keadaan sempit, hendaklah memohon kepada Allah. Ya Allah, dengan berkat karamat Syekh Salman Al-Madani, dengan berkat kemuliaan orang-orang salihin, terutama Syekh Salman Al-Madani, kabulkan hajat, mudahkan urusan, hilangkan duka cita dan kesusahan. Ya Allah, berikan rezeki halal yang banyak, bayarkan hutang-hutang yang ulun banyak menanggungnya, terutama kedua orang tua ulun. Ini menjadikan wasilah yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an kita dianjurkan supaya berwasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ketika kita beribadah bisa berwasilah dengan baca Yasin, bisa berwasilah dengan berpuasa, bisa berwasilah dengan kita itu berzikir, bisa berwasilah dengan bersedekah, bisa berwasilah dengan berbuat kebaikan. Semua amal kebaikan yang kita kerjakan bisa dijadikan wasilah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun wasilah kepada orang yang sudah nyata dicinta dan diterima Allah, ini kata Sayyid Muhammad bin Ali Maliki,
afdal, dan ini lebih akrab, dan ini lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berwasilah dengan kita baca Yasin, mungkin bacaannya masih kurang, mungkin niatnya kada bujur. Mari kita ajarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk kita berwasilah dengan orang-orang salihin. Bukan kita menyembah mereka, bukan kita mengkultuskan mereka, bukan kita terlalu berlebihan mengagungan mereka, tapi ini adalah amalan-amalan daripada para sahabat dan orang-orang salihin. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mencintai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mencintai Ahmad bin Hanbal, sehingga jubahnya Imam Ahmad bin Hanbal direndam, diminum oleh Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal manakala dibawa satu rambut Rasulullah, beliau rendam, beliau minum. Dan pernah Imam Ahmad bin Hanbal menciumi mimbar-mimbar yang pernah dipijak oleh baginda Rasulullah, taruhkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar selalu mencari di mana di situ ada tempat Rasulullah pernah singgah duduk dan pernah makan dan minum. Beliau tabarruk bi athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berebut dengan uduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berebut dengan liurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berebut ingin menyentuh kulitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berebut ingin berpeluk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berebut ingin mengambil jubah, selendang dan apapun yang dimiliki, tabarrukan, sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika wafat supaya membawa gamis, yang gamis itu pernah disentuh oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kurangnya Abu Bakar Siddiq? Apa kurangnya pengorbanan Abu Bakar Siddiq? Apa hebatnya kurangnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam taat dan ibadah kepada Allah? Namun ketika wafat dibajukan dengan baju jubah yang pernah disentuh dan pernah sembahyang bersama Nabi Muhammad SAW. Syekh Salman Al-Madani beliau mengatakan, barang siapa ada satu hajat, bangunlah tengah malam, bacalah tawassul Salman Al-Madani, bacalah tawassul yang pernah sering kita baca, niscaya akan berikan madat, pertolongan dan keberkahan dunia akhirat. Kemudian daripada itu Syekh Salman Al-Madani, beliau seorang yang sangat berwibawa, warna kulitnya putih, hidungnya mancung, dan kemudian beliau sangat berwibawa, dadanya lebar, pakaiannya sangat sederhana. Beliau pemaaf, beliau pemurah, beliau murah senyum, beliau murah harta, dan beliau selalu di dalam halul fana, asyik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu di dalam kerinduan kepada Nabi Muhammad, sehingga beliau mendapatkan anugerah dari Allah untuk menunggu daripada kubah makamnya pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunci makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegang oleh Syekh Salman Al-Madani, dan beliau adalah seorang khalifah daripada datuknya Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika duduk bersama Syekh Salman bertambah iman, bertambah keyakinan, bertambah mahabbah, bertambah segala kebaikan dunia dan akhirat, sehingga para sahabat-sahabat Syekh Salman, murid-murid Syekh Salman, ketika duduk dengan Syekh Salman Al-Madani, mereka merasakan seperti duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian daripada itu, mudah-mudahan dengan haul yang kita adakan di siang hari ini, yang mana Syekh Salman Al-Madani wafat pada tanggal 2 Dzulhijjah hari Rabu 1189 Hijriah, mudah-mudahan sebagaimana kita menghauli dan mengadakan pembacaan manaqib kata beliau, Allah memudahkan segala urusan kita, dan Allah berikan kita rezeki yang halal yang berkah. Allah mengabulkan hajat dunia akhirat, mengampuni dosa-dosa kita, terutama dosa kedua orang tua kita, mama abah kita yang sudah meninggal, diluaskan kuburnya, diangkat daripada segala musibah dan bala yang kita masih hidup ini, selamat daripada segala wabah, taun, penyakit, terutama COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah angkat dan cepat berakhir, sehingga kita dapat beraktivitas kembali, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang pecinta-pecinta, penolong-penolong, pembantu-pembantu para ulama wal awliya salihin, tidak lepas daripada keberkahan para ahlul bait, selalu mencintai keluarga Nabi Muhammad.